orang-orang yang memang ditakdirkan kalah itu sudah berpikiran sangat negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel DNTW. Banyak tanggapan dari beberapa pihak, khususnya dari politisi Indonesia, baik yang berseberangan politik dengan Jokowi ataupun yang sejalan dengan Jokowi, terkait masalah kata cawe-cawe yang kemarin kita bahas, yaitu Jokowi memberikan pernyataan bahwa dia akan cawe-cawe demi bangsa dan negara Indonesia ini. Sebenarnya ketika kita mengatakan seperti itu, Jokowi itu kan berbicara di depan para awak media atau para pimpinan media yang saat itu diundang. Ya, ketika Jokowi menyatakan seperti itu, sebenarnya kalau kita berpikir dengan jernih, itu adalah salah satu bentuk positif, karena yang diundang Jokowi itu adalah media-media yang di situ adalah yang seharusnya memang media itu bertugas secara secara netral, dan seharusnya media itu bertindak tidak berdasarkan pesanan, atau media itu tidak menyebar yang namanya hoax atau berita yang di situ tidak jelas ataupun berita yang belum jelas seperti itu. Makanya salah satu bentuk ikhtiar Jokowi itu adalah mengundang para pimpinan media agar bersatu padu uh, bersatu padu mengawal pemilu tahun 2024 nanti agar tidak terjadi kecurangan sana sini ataupun berita hoax itu menyebar atau berita-berita yang itu memihak salah satu pihak. Katakanlah sekarang TV yang bukan pelin-pelan ya, TV yang semacam memang kelihatan memihak sekali itu adalah TV Metro TV. Metro TV, bukan Metro TV ya, karena julukan Metro TV itu dikaitkan dulu kepada Metro TV oleh para pendukung Prabowo yang sekarang sudah tidak mendukung Prabowo lagi karena Prabowo sudah berada di kubu Jokowi. Sekarang dukungnya Anies seperti itu ya. Makanya ada tanggapan dari kemarin yang sudah eh, mendengar ya atau memberikan pernyataan, itu adalah tanggapan dari Anies Baswedan. Jadi Anies sendiri juga menyatakan bahwa dalam videonya itu Anies sebenarnya walaupun kelihatannya positif, seperti Anies mengatakan bahwa semoga pemilu ke depan itu tidak terjadi kecurangan, kemudian tidak terjadi penjagalan, tidak terjadi kriminalisasi politik seperti itu. Semoga kedepannya seperti itu. Tapi ini diungkapkan oleh Anies dengan para pembantunya, ya pembantu katanya itu apa namanya divisi pemenangan grup 8 atau kelompok 8 itu ya. Itu di dalam dalam pidato itu dia menerima berita dari kemarin itu bahwa Jokowi itu cawe-cawe, dan imbas dari adanya cawe-cawe Jokowi ini adalah dikhawatirkan itu terjadi satu penjagalan, kemudian kedua politik yang semacam pemilu yang tidak jujur dan adil, yang ketiga adalah masalah kecurangan dalam pemilu. Dan di endingnya Anies menyatakan bahwa semoga ini tidak terjadi. Nah, dari pidato Anies itu sebenarnya kita bisa membaca bahwa apa yang sudah macam diucapkan Jokowi dengan kata-kata yang sangat positif itu tidak akan bisa diterima ketika itu eh, dihubungkan kepada para oposisi. Karena setiap apa yang dikatakan Jokowi, baik itu positif ataupun negatif, tetap sama-sama negatifnya. Jadi tidak akan bisa diterima. Katanya seperti itu. Jadi kenapa orang-orang yang memang ditakdirkan kalah itu sudah berpikiran sangat negatif? Ya, itu merupakan salah satu tanda-tanda kekalahan. Jadi kenapa tanda-tanda kekalahan? Karena memang apa yang sudah dipikirkan sejak lama itu kata-kata negatif itu sebagai bentuk, dan itu akan membentengi aura, kemudian kalah akhirnya seperti itu ya. Karena di kubu Anies ini kata-katanya itu semuanya negatif terhadap pemerintahan.
kita katakanlah sejak SBY, yaitu menyatakan ya, tahun 2002 silam itu sampai katanya SBY itu turun gunung, ya turun gunung karena kemungkinan akan terjadi semacam kecurangan-kecurangan. Nah, ini SBY itu di kubu koalisinya Anies. Ini sudah ada statement atau penggiringan opini seperti itu. Dan terjadi lagi ya hal-hal selanjutnya sampai terjadi sebuah penangkapan ya penangkapan kepada Johnny G Plate. Ini pun kasus Johnny G Plate ini kan jelas bukan sebuah kasus yang dikarang ataupun tidak ada bukti yang jelas. Ini pun kubu koalisi perubahan ini ya bukannya mengakui kesalahan ataupun semacam tunduk dengan kesalahan ini, tapi mengadakan konferensi pers dengan mengatakan bahwa kata-katanya itu semacam menyudutkan praktisi hukum juga, dan dengan menyatakan bahwa ini semoga saja bukan salah satu bentuk kriminalisasi politik di tahun politik ini, seperti itu. Ada juga dari Amin Rais, itu kan Amin Rais sebenarnya kan waras sebenarnya, tapi ketika dia berhadapan dengan kasus isu-isu seperti ini, itu pun akhirnya juga tidak berpikir dengan waras. Menyatakan bahwa Surya Paloh harus melawan. Melawan apa? Wong itu sebuah kesalahan, buktinya jelas. Yang harus dilawan apa? Seharusnya harus introspeksi. Ketika kata-kata seperti ini. Ya, akhirnya yang terakhir seperti ini dikatakan Anies seperti tadi. Dan pikiran-pikiran negatif ini itu semuanya berada di kubu koalisi perubahan. Kita flashback ke tahun 2019 dulu. Orang yang kalah dan ditakdirkan kalah ataupun orang yang ada tanda-tanda kalah itu biasanya menyatakan bahwa akan terjadi kecurangan. Itu yang diucapkan dulu Prabowo. Bahkan sudah dinyatakan kalah dalam quick count, itu pun Prabowo menyatakan bahwa ini terjadi kecurangan sampai akhirnya menggugat. Itu kan malah memalukan. Itu tanda-tanda orang yang kalah. Tapi di sini ke sini Prabowo itu kata-katanya sudah positif. Ganjar juga positif. Gitu. Semoga ini kayaknya memang tanda-tanda bahwa kekalahan Anies itu sudah di ujung mata, sudah kelihatan banget ya seperti itu. Tapi kita lihat juga memang dari segi elektabilitas pun ya cuma di angka ketiga dari, dan itu pun perbandingannya sangat jauh sekali. Katakanlah kalau Ganjar 28, kemudian Prabowo itu 25, Anies 13. Nah, itu lembaga survei yang menyatakan seperti itu. Dan itu bukan lembaga yang abal-abal, tapi lembaga survei seperti ini pun dinilai itu sebuah lembaga yang abal-abal, dan di situ tidak netral dan mendukung salah satu pihak. Ya walaupun katanya ada lembaga-lembaga survei yang semacam bayaran atau pesanan seperti itu. Tapi kok kalau pesanan semuanya kok menuju ke arahnya ke situ. Tidak ada lembaga survei yang menyatakan bahwa Anies ini unggul di antara Prabowo ataupun Ganjar seperti itu. Kayaknya tanda-tanda kekalahan sih menurut saya. Ya semoga saja kalah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.